Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman dahimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marrah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Para tetuha, para sesepuh yang hadir yang sama-sama kita muliakan, begitu pula Bapak Ketua beserta pengurus, Shahibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur fi sihhatin wa afiyah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halalan thayyiban, Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan keistiqomahan pelajaran kita, fa insyaallah sampai halaman 162, makalah ke-13. Bujurlah. Wa bil isnadil ladzi yattasilu ila al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Sufyan ats-Tsauri annahu qala ikhtaral fuqara'u khamsan wa ikhtaral aghniya'u khamsan wa ikhtaral fuqara'u rahatan nafsi wa faraghatal qalbi wa ubudiyatar rabbi wa khiffatal hisabi wad darajatal 'ulya. Wakhtaral aghniya'u ta'aban nafsi wa syughlal qalbi wa ubudiyatad dunya wa shiddatal hisabi wad darajatas sufla. Imam Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ujar Imam Sufyan ats-Tsauri, orang-orang fakir yang ridho akan kefakirannya. Nah, dia ada qayyatan, yang ridho akan kefakirannya, memilih 5 hal atau sifat yang terpuji. Sedangkan orang kaya memilih 5 hal sifat yang tercela. Ini kita sudah langsung bisa paham bahwa yang dikehendaki orang kaya ini, yang dimaksudkan beliau adalah orang kaya yang dengan kekayaannya itu melalaikan dirinya, ya. Karena nanti seakan-akan kalau sekilas pandang yang namanya orang kaya ini pasti buruk, kan kesannya begitu. Nah, padahal tidak semua orang kaya itu buruk. Banyak orang-orang kaya yang punya derajat tinggi di sisi Allah dan terhormat di kalangan manusia. Tapi kenapa di sini diarahkan kepada 5 hal yang tercela? Ini tandanya orang kayanya orang kaya yang tak bagus, ya. Orang kaya pencinta dunia lah, istilahnya seperti itu. Sebagaimana tadi orang fakir, makanya dikoyiti dengan kata-kata yang itu akan kefakirannya, karena tidak semua orang fakir juga bagus. Banyak juga orang fakir yang tidak bagus, ya. Nah, tapi kalau sudah dikoyit, diimbuhi dengan kata-kata yang ridho dengan kefakirannya, maka menjadilah dia orang fakir yang bagus. Nah, ini jadi seakan-akan seperti itu gambaran yang harus kita pahami gitu. Pilihan orang fakir, orang yang fakir yang ridho akan kefakirannya tadi, atau bisa disebut juga orang fakir yang baik, adalah A1, memilih ketenangan jiwa, ya. Memang dengan kefakiran itu kan tidak disibukkan dengan urusan harta benda, sehingga kebanyakan hati itu tenang, tidak disibukkan dengan urusan. Coba kalau kita sugih, punya
pekerjaan yang istilahnya itu, kalau ibarat orang sugih ini punya banyak cabang usaha, kita katakan dia punya toko 10 misalnya, itu kan sibuk mengurusi toko yang 10 itu tadi, cabang ini, cabang itu. Nah, sebentar lah. Assalamualaikum. Jadi seperti tadi kita gambarkan, kalau orang kaya itu punya perusahaan banyak, punya kebun banyak, ya, nah itu macam mana dia mau tenang jiwanya kalau dia ibaratnya itu pencinta dunia, pasti sibuk dia akan mengurusi semua itu. Nah, kalau yang miskin dengan yang keridho dengan kemiskinannya, dia akan tenang. Karena biasa orang miskin yang ridho dengan kefakirannya itu, dia lebih memilih pola hidup qanaah. Ini yang ada Allah berikan, alhamdulillah sudah cukup untuk menutupi, misalnya untuk bisa makan, yang menegakkan punggung, kewajiban dari Allah selesai dikerjakan, dah ada lagi mau urus yang lain-lain. Jadi tenang, nak takut kehilangan apa barangnya tidak ada. Iya, ibaratnya gitu. Rumah pun goreng santai, walaupun ibaratnya tidak ada berpintu. Sebenarnya mau pikir bang maling mana yang mau mengambil barang yang ada di rumah. Coba kalau orang sugih, macam mana dia mau bisa dapat ketenangan? Emas banyak di kamar nak harus dijaga, kendaraan mewah di bagasi apa garasi namanya? Garasi. Macam mana nanti kalau datang perampok, macam mana atau gitu pikirannya. Jadi yang terjadi itu, jangan kita pikir orang kaya itu gorengnya nyenyak. Justru lebih banyak lagi orang kaya itu yang kada nyenyak gorengnya. Lebih nyenyak orang fakir. Dan mohon maaf lahir batin, yang banyak ada di majelis pun rata-rata itu orang fakir. Lihatilah yang majelis yang ada nih, pada berduit tapi tidak berduit, lebih banyak. Masih lebih banyak yang kada berduit. Ya, nyaman hadir ke majelis, bersandar goreng. Jadi tidak ada beban, tidak ada. Makanya dikatakan betul tadi kata beliau nih, apa namanya itu, rohatan nafsi, tenang hidupnya. Makanya pian itulah, jangan tertipu dengan dunia ini. Kita menyaksikan orang-orang yang seakan-akan zahirnya dipenuhi dunia, tidak adalah. Kayak misal kita lihat ada orang tuh ya di persimpangan lampu merah naik mobil, gagah betul. Padahal mungkin dia tak ungut waktu itu tuh, ya Allah, setumat lagi cicilan sampai kayak apa caranya. Nah, dari jalan kaki nak nyicil apa? Ya, tengok kita lewat nyebrang, kita tidak punya kendaraan nih. Perasaan kita tengok orang berkendaraan tuh, masya Allah nyamannya hidup mereka. Tidak ada. Ya, menek kepala dia malah tenang, kita lagi gitu. Bayar pajak tidak, bagaimana? Cicilan tidak. Paling yang bingung mikir makan aja. Jadi ya begitulah keadaannya. Ya, harus ridho tadi. Yang B, yang kedua, memilih ketentraman hatinya. Sama, ini kurang lebih aja penjelasan dengan yang tadi. Ketenangan jiwa, ketentraman hati. Hati itu lapang gitu nah, maksudnya bawaannya itu. Tidak ada kayak macam dikejar-kejar gitu nah. Ya. Ketiga atau C di sini dibahasakan memilih beribadah kepada Tuhan. Nah, karena banyak waktunya tadi lapang, tidak ada punya kesibukan, akhirnya yang terjadi dia lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai kalau tidak salah nih ya, ada potongan video pengajian Abah Guru Sekumpul. Jadi termasuk beribadahnya orang fakir itu termasuk bagian ikhtiarnya di dalam mencari duit lah kalau bahasa kita. Kalau orang bekerja dengan pekerjaan yang memang nampak, berdagang segala macam. Lah orang fakir tuh kadang-kadang dia nak mencari kerja tuh kepayahan. Akhirnya kerja itu digantikannya dengan dia berkhidmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pun orang fakir itu pasti sangat berharap kepada Allah. Dan dia tidak punya sarana lain. Jadi jangan kita bilang dasar fakir ini pemalas begawi, bukannya nyaman cari gawian. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Dia karena tidak ada, aku tuh bingung kata dia, bukannya aku kuliah begawi, gawiannya mana? Yang nawarkan aku gawian tuh tidak ada. Ya, akhirnya dia nak ngadu kemana? Kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat dia konsen ke Allah taala, lelah pening istilah kata orang tuh, apa nih yang aku tuju lagi? Dah aku memperbaguskan hubungan kepada Allah aja lah. Aku begawi dengan cara banyak-banyak bersolawat, aku begawi dengan cara banyak-banyak melakukan sholat sunat, aku begawi banyak berzikir. Itu gawian dia.
Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan itu. Ya. Nah, seakan-akan gitu. Tenang hati itu. Kemudian D atau yang keempat, memilih keringanan dalam perhitungan amal, maksudnya hisab. Ya jelas, orang fakir pasti lebih menang daripada orang sugih kalau dihisab nanti. Kalau orang sugih itu akan lama penghisapannya, banyak bang soalnya hartanya. Nah kalau orang fakir apa yang mau dihisab, mau barangnya tidak ada. Seakan-akan atau sedikit. Nah sering itu kita analogikan, kita kiaskan ke kasus orang yang masuk mall atau minimarket. Siapa yang bawa keranjang, berisi barang banyak-banyak sekeranjang, pasti dilawas di kasir. Ada juga kawan tuh bawa keranjang keliling-keliling, tidak lalu-lalu, sekali di kasir letakkan cuman keranjang tuh, bye-bye, selamat tinggal. Mana dibayar apa, barangnya tidak ada. Ibaratnya seperti itulah. Ya. Nah, cepat tuh dia keluar. Kemudian yang E atau yang kelima, yang terakhir, memilih derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi rupanya kefakiran itu sebenarnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah derajat yang tinggi. Kenapa bisa dapat derajat tinggi? Karena kefakiran itu ujian. Ya, dan hanya orang-orang yang bakal dinaikkan derajatnya lah yang akan diuji. Sama kayak sekolah tuh, orang akan melakukan ujian, itu pasti orang yang akan naik kelas. Nah, kalau dia tak ada di dunia pendidikan, ya tidak di SD, tidak di SMP, tidak di kuliah, apa yang mau diuji? Mana ada ujiannya pasti. Yang ada ujian hidup, cuman yang ada. Kalau ujian-ujian yang sifatnya macam untuk naik tingkatan tidak akan ada. Nah, orang yang diuji itu masih dia akan sekolah. Nah, jadi kefakiran itu kenapa bisa disebut derajat tinggi di sisi Allah? Karena dia sebenarnya sedang mengalami ujian hidup. Sehingga dia lulus atau tidak, asal dia sabar, ridha, baik sangka kepada Allah, lulus itu bakalan. Nah, itu yang susah, itu yang seperti di depan tadi, yang pembahagian fakir yang buruk. Tidak ada sabar, merepet aja gawiannya. Misalnya merutuk, dongkol, apa namanya itu, ngadu-ngadu ke orangnya, apa namanya, kalau bahasanya syakwa kemarin, curhat, betul, curhat ke orang, pajah aja bawaannya, ya Allah pun tidak suka nih kalau seperti itu, ya. Nah, jadi derajat tinggi di sisi Allah itu bisa didapatkan melalui kefakiran. Sering kita jelaskan juga bahwa wali itu banyak, yang kaya ada, tapi tetap kalau dibandingkan yang fakir itu lebih banyak, ya, dan posisinya mastur biasanya itu. Wali masyhur banyak, tapi wali mastur akan lebih banyak lagi. Sehingga ada satu makalah tuh, setiap ada wali masyhur, di sekelilingnya itu akan ada wali-wali penunjangnya yang posisinya mastur, yang tidak akan diketahui oleh orang lain. Kenapa? Karena beliau lebih senang dengan ketersembunyiannya itu. Kalau ibarat di Jawa Timur itu, dahulu penyandang wali masyhur itu seperti Mbah Hamid Pasuruan, terkenal di mana-mana. Yang mastur itu seperti Guru Bangil, tidak jauh posisinya, tapi orang tidak tapi banyak tahu posisi beliau. Sehingga kenapa? Beliau lebih lapang. Kalau yang masyhur pasti sibuk, orang datang, orang anu. Nah, kalau bangsa kita tidak bisa menjaga hati, wah payahlah bilang kan, ya. Nah, padahal kedudukan beliau tuh kita tidak tahu yang lebih tinggi yang mana. Oh, biasanya itu yang masyhur tuh lebih tinggi kedudukannya daripada yang masyhur. Itu yang pangkatnya wali kutub, Allah masyhurkan dengan kudrat iradat Allah. Kemudian itu yang fakir seperti itu, ya. Jadi lebih memilih 5 keutamaan ini. Nah, kemudian tadi beliau imbangi juga penjelasannya dengan orang kaya. Orang kaya sudah seperti yang kita jelaskan di depan tadi, orang kaya yang tak bagus lah istilahnya gitu. Adapun orang kaya memilih 1A, kelelahan diri. Jadi pasti lelah dia, ya. Tubuhnya itu akan dibuat lelah. Karena jangan kita pikir orang semakin kaya semakin lapang hatinya, dalam arti kata semakin qanaah. Belum tentu. Kalau orang kaya yang buruk itu, yang ada tuh tamak aja. Yang ada tuh semakin dia banyak punya, semakin dia tamak, semakin kurang yang dia miliki itu. Makanya kan sering kita contohkan kayak koruptor itu. Mana orang koruptor yang miskin-miskin?
Kebanyakan koruptor itu pasti kaya-kaya orangnya, sudahlah gajinya tinggi, tunjangannya, mobilnya, rumah dinasnya. Tapi kenapa masih mau korupsi? Itu tadi, karena di dalam hatinya itu bersarang rasa kurang. Nah, jadi hakikatnya orang miskin itu mereka sebenarnya disebut dengan fakir fakir hati, miskin hati ibaratnya begitu. Ya. Nah, kalau kita alhamdulillah walaupun keadaan zahirnya miskin, tapi kita diberi kekayaan hati. Sehingga bawaannya tuh cukup. Sebenarnya kita lah orang yang kaya yang sebenar-benarnya itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, karena orang tuh tadi tidak pernah ada rasa cukup, jadi dia nak ngukut ke mana-mana tuh. Ada peluang usaha cap. Padahal yang ada sudah bejibun sudah. Tapi karena kadun tidak cukup tadi, itu tadi. Manfaatkan terus, cari peluang terus. Ya. Yang ada apa terjadi? Lelah. Nah, capek gitu. Pian sudah melihat di Tunggal ini ada orang sugih terkenal tapi muhanya macam orang susah. Ya. Di ruangan ini tidak ada yang sugih soalnya maaf ini. Nah, dicari-cari contohnya. Dosa banyak nyari di luar. Ya, yang orang tadi bilang di masyarakat yang terkenal dengan kesugihannya itu. Gila kita bilang, tapi nggak mukanya wah macam orang susah lah hidup. Nah, itu contoh mudahnya kayak gitu itulah. Ya, capek bakalan dia. Mestinya kan kalau orang tuh sugih, nikmati kesugihan tuh. Kayak Mbah Guru Sekumpul tuh lihat di wajahnya sugih minta ampun. Tapi wajahnya enak kan dilihat. Kenapa? Karena menikmati, menjadikan kesugihan itu sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sugih tadi itu cenderung kebanyakan hanya disimpan. Dan dari dulu kita sudah menyinggung harta itu yang bermanfaat itu yang produktif, yang dimainkan, bukan yang disimpan. Kalau disimpan itu tidak ada manfaatnya, lo nol masih nilainya. Berdosa tidak, berpahala tidak, tetapi pasti akan meneruskan hisab. Ujungnya tetap aja walaupun tidak dimainkan, tetap meneruskan kita, memayahkan kita, memberatkan kita di hisab. Coba mainkan, terserah mau mainkan apakah, mau sedekah kayak, mau wakaf kayak, mau infak kayak, mau bantu apa itu, jadi berpahala. Nah, seperti itu, ya. Yang B, kesibukan hati dengan urusan duniawi. Jelas orang kaya itu fokus pikiran hatinya hanya urusan duit. Mohon maaf lahir batin kalau saya umumkan, tengoki aja orang kafir. Biar lebih luas cakupannya. Orang kafir itu dalam otaknya itu cuma duit kebanyakan. Makanya lihat mereka bekerja berhemat kan. Coba perhatikan gaya pakaiannya, bukan mewah kadang. Nah, kayak macam orang susah kan, karena dia sayang menggunakan itu. Tapi bukan berarti bukan mewah ini maksudnya mereka tidak punya kekayaan, wah sugihnya minta ampun. Nah, tapi andaikan dia belanjakan kemana? Pasti pelesiran, kulile ke luar negeri, rekreasi, punya aset ini, seperti itu. Nah, itulah namanya orang yang tertipu dengan dunia. Tapi memang sudah kayak gitu bang sunatullahnya, karena mereka menganggap dunia inilah surganya. Habis meninggal, habis cerita. Kalau kita kan tidak, kita dibikin mazra'ah. Tidak dilarang kita kaya, tapi mesti akan kita pikirkan macam mana kekayaan ini bisa terbawa sampai ke akhirat. Nyaman hidup di akhirat. Makanya sekarang inilah dibelanjakan, ya, dimanfaatkan, diinfakkan, diwakafkan. Nah, itu namanya pemain cerdas. Dan ingat, jangan kalau sudah bahasa ulama kita tuh nak berhemat, nak bersedekah, nak berhemat, nak berwakaf itu sudah nak mati. Itu ya tetaplah bagus, cuman hitungannya macam terlambat gitu nah. Yang bagus itu sekarang ini lagi kita jaya-jayanya, umur masih muda. Nah, sekarang ini kita banyak-banyak mainkan harta itu tadi. Tapi kadang-kadang tidak seperti itu panggaya pikiran orang, ya. Nah, kemudian yang C, mengabdi kepada dunia atau menghamba kepada dunia. Kata guru bah itu, siapa yang sehari semalam itu pikirannya terbanyak kemana, maka itulah Tuhan. Kalau orang mukmin, hari-hari pikirannya, otaknya, hatinya terisi Allah, beribadah kepada Allah, bekerja karena Allah, nuntut ilmu karena Allah, berusaha karena Allah, gaduh bini karena Allah, gaduh anak karena Allah. Isinya Allah semua. Bukan berarti Allah tuh berzikir cuman Allah gitu, tidak ada kayak gitu maksudnya. Dia silahkan melakukan aktivitas sehari-hari, tapi setiap aktivitasnya pasti terhubung ke Allah.
Macam kita sekarang nih, kan tidak berzikir nih, kita sedang mendengarkan ilmu, tapi ilmu ini karena menjalankan perintah Allah, terhubung sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti mulai dari sini atau masih di sini kan nanti akhir acara nih, ada makan-makan misalnya wadai. Nah, apa niatnya orang yang beriman tuh? Supaya dapat kekuatan beribadah kepada Allah. Nanti balik ke rumah dia gorengnya dibuat niatnya refresh supaya nanti dengan tidur ini mengistirahatkan tubuh supaya tubuh segar, nanti kuat subuhnya beribadah kepada Allah, terhubung sama Allah terus. Jam 8 dia bekerja cari duit. Untuk apa? Perintah Allah. Juru mencari duit yang halal supaya bisa memenuhi kebutuhan anak bini. Nah, itu namanya orang yang selalu terhubung dengan Allah. Nah, kalau orang dunia tadi tidak ada macam itu. Yang poin nomor 3 itu, dia mengabdi kepada dunia. Karena memang dalam otaknya tadi yang ada itu cuma duniawi saja. Seakan-akan seperti itu. Jadi, kata beliau, kata Guru Bahaya tadi maksud saya, mana yang hari-hari paling banyak isi hati kita, paling banyak isi pikiran kita, itulah Tuhan kita. Ngakunya kita disebut hamba Allah, tapi banyaknya semua tadi bukan ke Allahnya, malah ke dunia yang ada. Apalagi ke duit, cuman otak kita pikirannya, berarti ya duit handar Tuhan kita tuh. Nah, kira-kira tuh seperti itu, ya. Yang D atau yang keempat, memilih hisaban yang memberatkan. Jelas, orang sugih semakin banyak harta semakin berat hisabnya yang harus dia pertanggungjawabkan. Ya enggak, pelajaran kita dulu. Kalau sudah bintangnya harta, pertanyaannya masih 2, yaitu dari mana dapatkan, kemana belanjakan. Itu kalau harta masih gitu, ya. Nah, yang E atau yang kelima, yang terakhir, memilih derajat yang rendah di sisi Allah. Karena rupanya kekayaan itu dibanding dengan kefakiran, dalam pandangan Allah Ta'ala itu lebih rendah kekayaan sebenarnya. Karena kekayaan ini disebut cobaan juga, ujian juga, cuman orang kebanyakan tumbang. Yang lebih banyak lolos dan lulus itu adalah diberi ujian berupa kefakiran. Jadi kalau sudah diberi ujian kekayaan, itu tadi kebanyakan tumbang. Dan dalam pandangan Allah, Allah tidak pernah memandang bahwa kekayaan itu merupakan kemuliaan. Itu tidak ada. Cari aja biar keterangan di mana saja, ya. Semata-mata kaya lalu menjadikan mulia di sisi Allah, mesti jawabannya tidak. Semata-mata kayanya, tapi kalau kayanya dipakai untuk menolong agama Allah, baru bisa disebut orang kaya yang mulia. Nah, tinggal pilih sajalah seakan-akan, ya, tinggal pilih. Dan yang bagus itu bukan milih, tapi nerima pilihan. Jadi biarkan Allah yang memilihkan untuk kita. Allah milihkan kita, garisnya kemana? Andaikan kita garis kepada hidup cenderung fakir atau miskin, nah maka jadilah orang fakir yang baik. Dan sabar menanggungnya itu, ridho dengan keputusan Allah, dan selalulah berbaik sangka. Pasti Allah punya hikmah. Kenapa Allah menetapkan hidup aku seperti ini? Ini pasti baik untuk aku, istilahnya gitu. Nah, andaikan pian ini digariskan Allah kaya, jadilah orang kaya yang baik lagi, orang kaya yang bersyukur, orang kaya yang dermawan, orang kaya yang memberi manfaat kepada siapapun dengan kekayaannya itu. Tolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekayaan tersebut. Sebagaimana Rasulullah itu, pola hidup beliau kan cenderung fakir. Akan tetapi beliau dikasih Allah penopang para sahabat yang sugih, yang membantu perjuangan beliau, seperti Sayyidah Khadijatul Kubra, seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Itu sahabat yang sugih-sugih, tapi kesugihannya bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk menolong agama Allah, menolong dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tidak salah jadi orang kaya, asalkan tadi jadi kaya yang baik, bukan kaya yang tertipu seperti dalam keterangan pelajaran kita di sini yang disebut Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi. Nah, kemudian makalah ke-14, wallahu a'lam bissawab. Minta maaf saya cukupkan aja lah ya, karena kita masih ada acara lain, yaitu tahlil, yang insyaallah tahlil ini pahalanya dikirimkan untuk almarhum
Habibuddin bin Asmuni, ya, serta kaum muslimin muslimat yang telah mendahului kita. Bi annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah ala hadhihi niyat wa ala manawahu aslafuna salihun li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.